Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap menangkap hamba-hamba itu. Yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba lain lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia, renungan harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Salah satu akar dosa yang sangat berbahaya dalam hidup kita adalah iri hati. Akar dosa ini sudah tua usianya. Sudah dari zaman nenek moyang kita, akan tetapi dalam kenyataan saudara-saudari, dalam pengalaman hidup sehari-hari, toh masih tetap diminati oleh banyak orang hingga saat ini. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, kemudian ingin membunuh Yesus, putra Allah sang ahli waris, juga karena iri hati dan dengki. Betapa berbahayanya perasaan iri hati saudara-saudari, karena seringkali membutakan mata hati orang, sehingga melakukan hal-hal yang bisa membahayakan nyawa orang lain.
yang ingin menyingkirkan orang lain, yang ingin menyakiti orang lain. Kalau kita meneropong dan meneliti secara objektif, saudari-saudara, kalau kita mau melihat dengan jujur hidup kita sehari-hari, kita pun dapat melihat saudari-saudara bahwa dosa ini masih laris manis, iri hati dan dengki. Seringkali orang merasa iri hati dan dengki saudara-saudari karena merasa bahwa dirinya serba kurang. Atau merasa orang lain tidak layak mendapatkan lebih baik dari dirinya. Tidak mau mengakui bahwa orang lain bisa lebih baik dari kita. Kita merasa lebih bodoh, lebih miskin, lebih serba berkekurangan, dan sebagainya yang mengakibatkan pada akhirnya juga muncul rasa tidak puas. Dan akibatnya bisa macam-macam, saudari-saudara. Orang kemudian menjadi bersikap masa bodoh. Orang kemudian bisa merasa bahwa membangkang itu hal yang biasa, tidak peduli, menjadi tertutup, menjadi eksklusif, atau bahkan menjadi sombong untuk menutupi kelemahan, menjadi sombong untuk menutupi serba kekurangan. Iri hati dan dengki tidak pernah membawa keuntungan dalam hidup. Sungguh, iri hati dan dengki tidak pernah membawa keuntungan, tidak pernah membawa manfaat yang apalagi positif di dalam hidup kita sehari-hari. Kecuali bahwa dia kemudian menciptakan dosa yang membebankan hidup dan pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Orang yang seringkali iri hati dan dengki, susah sekali untuk bersyukur, susah sekali untuk berterima kasih, susah sekali untuk tahu mengatakan terima kasih, tahu bersyukur. Saudari-saudara, firman Tuhan hari ini, perumpamaan tentang pemilik kebun anggur dan para penggarap menegaskan hal itu. Mereka sudah diberi kesempatan untuk menggarap kebun, tentu dengan perjanjian untuk mendapatkan hasil dengan kesepakatan tertentu. Tetapi kita mendengarkan bahwa ketika musim panen, musim petik tiba, dan pemilik kebun anggur menyuruh orang-orangnya untuk mengambil apa yang menjadi bagiannya, perasaan iri hati itu muncul. Ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba. Sudah dikasih hati, malah minta jantung. Sudah diperlakukan dengan baik, diberi kesempatan untuk menggarap, bahkan tidak mau membagikan hasilnya. Bahkan orang suruhan ada yang dibunuh, ada yang ditolak, ada yang dilempari dengan batu. Dan sampai pada akhirnya, dia mengirim anaknya sendiri dengan pikiran bahwa anakku pasti akan disegani. Tapi justru mereka malah kemudian bertambah iri hati dan dengkinya. Karena berpikir, dia ini ahli waris, kita bunuh dia. Supaya kita bukan hanya menyerahkan hasil panen, tapi juga memiliki kebun anggur itu. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Betul. Perumpamaan ini bicara tentang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merupakan pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan. Yang mesti membawa hasil kepada Tuhan pada waktunya. Tapi mereka telah menolak para nabi. Mereka telah membunuh para nabi. Mereka telah melempari dengan batu karena merasa bahwa mereka itu hanya suruhan. Tidak perlu taat kepada Tuhan. Mereka menganggap diri mereka sebagai pemilik. Datanglah Yesus sebagai sang ahli waris Bapa. Itu juga kemudian
bukan hanya ditolak, bahkan dibunuh karena dia adalah ahli waris. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil hari ini sungguh menantang kita yang saat ini sedang merayakan masa prapaskah, masa tobat, masa pembaharuan diri, masa untuk lebih dekat dengan Tuhan, masa untuk melihat hidup kita apakah masih ada di jalur yang benar ataukah tidak. Adakah perasaan iri hati itu masih juga seringkali muncul dalam hati dan hidup kita? Adakah perasaan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur juga ada pada pengalaman kita? Orang sudah berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak tahu berterima kasih. Itu yang tadi saya katakan ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Orang omong baik-baik tapi kita membalas dengan caci maki. Adakah hal itu kita alami juga saudari-saudara? Tuhan sudah memberi kita kesempatan, memberi kita talenta, memberi kita berkat-berkat lain rohani dan jasmani. Adakah kita tahu bersyukur? Adakah kita tahu berbagi? Ini semua saudara-saudari menjadi bahan permenungan kita supaya kita boleh melihat diri kita secara jernih di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita menyalahgunakan segala kepercayaan Tuhan. Jangan-jangan kita tidak memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan lebih dari itu, melihat orang lain yang hidupnya mungkin lebih baik, barangkali karena berusaha, bekerja dengan giat, dengan tekun, dan kita merasa iri. Bukankah Tuhan memberi kesempatan yang sama untuk kita, saudari-saudara? Mari kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Adakah perasaan iri dan dengki seringkali masih menyelimuti hidup kita, menyelimuti hati kita? Adakah kita ikut bersyukur ketika orang lain mungkin hidupnya lebih baik, lebih diberkati? Adakah kita termotivasi untuk menjadi lebih baik dan mempersembahkan kepada Tuhan apa yang layak dan pantas kita persembahkan kepada Tuhan karena Tuhan mempercayakannya atau telah mempercayakannya kepada kita? Baiklah saudara-saudari, kita senantiasa menjadi pribadi yang terbuka untuk koreksi diri, untuk refleksi diri, evaluasi, dan membangun sikap tobat untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, lebih baik di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, dan tahu mengelola seluruh yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan dengan layak dan pantas mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-hak Tuhan di dalam hidup kita ini. Selamat beraktivitas, enyahkan rasa iri hati dan dengki, dan jangan lelah untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat berlimpah yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Atas segala bakat dan talenta, berkat-berkat yang Kau percayakan untuk kami olah, kami kembangkan. Mampukan kami untuk tahu berterima kasih, tahu bersyukur, dan tahu mengelola seluruh yang Kau percayakan kepada kami, dan mempersembahkan kepadamu apa yang layak dan pantas yang menjadi bagian-Mu. Jauhkanlah dari hati kami rasa iri dan dengki. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang sepanjang hidup ini sungguh memanfaatkan waktu, memanfaatkan segala berkat yang Kau percayakan untuk membuat hidup ini menjadi lebih baik, menjadi lebih bermakna bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah
menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.